Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Rizky Nabila dari kelas akuntansi 2D dengan nomor NIM 2021 12122. Di sini saya akan menjelaskan tentang prostitusi online. Prostitusi online adalah praktek pelacuran yang dilakukan melalui media internet atau online sebagai prasarana transaksi bagi mereka pengguna dan pemakai yang ingin menggunakan jasanya. Ini adalah salah satu contoh kasus nyata prostitusi online yang ada di Indonesia. Kasus prostitusi online masuk ke dalam dimensi moral kepemilikan hak dan kewajiban karena berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan. Karena informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah menggandakan atau mendistribusikan pada jaringan yang luas jangkauannya. Kekayaan intelektual yang dilindungi meliputi rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Kegiatan prostitusi online di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan serta bersifat ilegal dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Prostitusi online merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak, yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan atau pekerja seks komersial. Apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut? Menurut KUHP, PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini termasuk dalam kategori victimless crime atau kejahatan tanpa korban. Mengapa? Karena dalam kegiatan prostitusi tidak dapat ditentukan siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku, terkecuali jika hubungan seksual tersebut dilakukan dengan paksaan, baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau jika seseorang memaksa PSK melakukan hubungan seksual atau dengan tipu daya membuat seseorang terjerat dalam praktik prostitusi atau penggunaan jasa layanan seksual. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dihukum karena melakukan perkosaan, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, dan perbuatan cabul atau pelacuran anak. Dalam situasi tersebut, PSK dapat dikategorikan sebagai korban. Untuk kasus saat ini, yaitu dalam konteks prostitusi online, PSK dan pelanggannya bukan dipidana karena perbuatan hubungan seksual dalam rangka prostitusi, namun diancam dipidana dengan tuduhan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan menurut sebagaimana diatur oleh Undang-Undang ITE. Berikut ini adalah undang-undang yang mengatur kasus tersebut. Nomor 1, Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1. Pelaku mucikari serta para pelaku lain dalam prostitusi online akan dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 tahun atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah dalam Undang-Undang Prostitusi di Indonesia. Yang kedua ada pasal 506 KUHP. Pasal ini mengatur hukuman untuk mucikari, di mana berupa kurungan maksimal 1 tahun. Mucikari adalah pihak penyedia jasa prostitusi melalui kesepakatan antara kedua belah pihak di lokasi tertentu. Yang ketiga ada pasal 296 KUHP. Mucikari atau pihak yang mengadakan serta memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain termasuk pihak yang menyediakan lokasi berupa hotel, rumah, atau penginapan untuk prostitusi sebagai mata pencaharian akan dijatuhi hukuman. Pelaku akan dipidana dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan atau membayar denda 15 juta rupiah. Yang keempat ada pasal 284 KUHP. Pelanggan atau pengguna layanan prostitusi online dapat dikenai sanksi hukum bagi pelaku dan konsumen open BO. Sesuai pasal perzinahan, hukuman berupa penjara maksimal 9 bulan. Bagi laki-laki yang sudah menikah atau sebaliknya ditemukan melakukan aktivitas perzinahan dengan orang lain selain pasangan, maka dijatuhi hukuman.
Jika Anda ingin melaporkan pasangan masing-masing, gunakan dasar perzinahan ini. Agar terhindar dari kasus prostitusi online, ini yang bisa kita lakukan. 1. Berikan kasih sayang sebanyak mungkin pada anak. 2. Jauhkan pengaruh pornografi dari anak. 3. Hindari perilaku hedonisme pada anak. 4. Pupuk dengan pendidikan. 5. Perdalam dengan ilmu agama. Cukup sampai di sini penjelasan saya tentang prostitusi online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.